Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Hutauruk dengan NPM S1J023011, dosen pengampu Ibu Septiana Anggraini, SPMSI, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun ajaran 2024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dengan topik jenis gulma kedelai dan permasalahan yang ditimbulkannya dengan spesies Glycine Max Elmer atau kedelai dengan famili Fabaceae. Tanaman kedelai merupakan tanaman lahan kering dan keberadaan gulma merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Gulma dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen kedelai. Gulma adalah tumbuhan yang tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Kehadiran gulma pada ruang lingkup pertanian sebagai organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disebut dengan OPT hampir tidak pernah hilang karena tidak diinginkan dan menjadi pesaing utama bagi tanaman. Oleh karena itu, keberadaan gulma di lahan pertanian seringkali lebih merugikan daripada menguntungkan, terutama dari segi produksi pertanian. Baiklah, berikut jenis-jenis gulma yang sering tumbuh pada tanaman kedelai. Yang pertama yaitu ada Amaranthus sp atau yang biasa kita sebut dengan bayam. Yang kedua ada Cyperus cyllenia atau yang kita biasa sebut dengan rumput teki. Yang ketiga ada Digitaria ciliavis atau rumput jampang. Yang keempat ada Mimosa pudicalin atau yang biasa kita sebut dengan putri malu. Yang kelima ada Echinopholla solanum atau yang disebut dengan rumput jejagoan. Dan yang keenam ada Ageratum sanizodies atau wedusan. Keenam jenis gulma tersebut merupakan jenis gulma yang dominan tumbuh pada tanaman kedelai. Untuk penjelasan gulma dari keenam tersebut, beberapa jenis gulma rumput seperti yang sudah dijelaskan tersebut merupakan sebagai gulma yang rakus, berbahaya, dan ekstrim karena mampu tumbuh dan berkembang dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Ketika faktor tumbuh terbatas, gulma ini cepat tumbuh dan secara generatif agar dapat menghasilkan biji atau organ pembik lainnya dan memperpendek siklus hidupnya. Namun, ketika faktor tumbuh cukup, terutama air dan unsur hara, pertumbuhan vegetatif lebih dominan dan generatifnya lebih lambat sehingga pembentukan massa populasi juga semakin berkurang. Selanjutnya, permasalahan yang ditimbulkan pada tanaman kedelai, yaitu ada dua permasalahan, yang pertama pada teki-tekian dan yang kedua pada krokon. Pada teki-tekian dapat menurunkan hasil tanaman kedelai masing-masing sebesar 15%, 21%, dan 15%. Untuk permasalahan yang kedua yaitu ada krokot. Gulma ini merupakan tanaman xerophyt yang diklasifikasikan sebagai gulma dan merupakan gulma dengan urutan ke-9 sebagai gulma pengganggu pada 45 jenis tanaman pertanian. Untuk penjelasan permasalahan yang ditimbulkan pada tanaman kedelai, ada dua permasalahan seperti yang saya sudah jelaskan. Untuk permasalahan yang pertama, permasalahan yang ditimbulkan pada jenis gulma teki-tekian. Jenis gulma teki-tekian akan bersaing dengan tanaman lain. Beberapa jenis gulma teki-tekian juga memiliki sifat alelopati, yakni kemampuan melepaskan zat beracun yang akan menghambat pertumbuhan tanaman lain. Untuk permasalahan yang kedua yaitu ada krokot. Kehadiran krokot yaitu sebagai gulma yang banyak tumbuh di sekitar tanaman kedelai yang menjadi permasalahan dan dapat merugikan karena gulma krokot memiliki kemampuan bersaing yang baik apalagi pada kondisi stres kekeringan sehingga menurunkan produksi tanaman kedelai. Baiklah, sekian video pemaparan presentasi saya mengenai jenis gulma dan permasalahan yang ditimbulkan pada tanaman kedelai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.